Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan rohani hari ini. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai setiap langkah kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang mungkin terdengar unik, namun sangat penting untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu sifat kepiting. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara, pernahkah Anda mendengar tentang sifat kepiting? Ternyata, jika beberapa kepiting dimasukkan ke dalam sebuah baskom, kita tidak perlu menutupnya. Kenapa? Karena setiap kali ada kepiting yang berusaha naik dan keluar dari baskom, kepiting lain akan menariknya turun. Begitu terus, sehingga tidak ada satupun yang berhasil keluar. Ironisnya, sifat ini juga sering kita lihat dalam kehidupan manusia. Saat ada seseorang yang mencoba bertumbuh, bangkit, atau mengalami terobosan, ada saja orang di sekitarnya yang justru menjatuhkan, bukan mendukung. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa membuang sifat kepiting dari kehidupan kita, dan menggantikannya dengan kasih yang nyata, seperti yang diajarkan Kristus. Hal yang pertama, sifat dengki menghambat pertumbuhan sesama. Dengki bukan sekadar rasa tidak suka, ia adalah racun hati yang perlahan-lahan merusak. Dengki muncul ketika kita merasa tidak nyaman melihat orang lain diberkati, berhasil, atau dipuji. Kita merasa seolah-olah keberhasilan mereka adalah ancaman bagi harga diri kita. Sayangnya, kedengkian ini tidak hanya merusak hubungan, tapi juga menghambat pertumbuhan rohani. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Tanyakan pada diri sendiri, apa reaksi saya saat melihat orang lain lebih berhasil? Apakah saya bersuka cita atau merasa iri? Apakah saya mendukung atau malah berusaha menjatuhkan? Mari kita waspadai kecenderungan hati kita. Kedengkian mungkin tidak selalu tampak dalam tindakan besar, tetapi bisa muncul dalam komentar sinis, dalam keengganan memberi dukungan, bahkan dalam sikap dingin terhadap sesama. Karena sama seperti kepiting yang saling tarik-menarik, begitu juga manusia yang saling menjatuhkan akan gagal bersama. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang berhasil. Hal yang kedua, Kristus memanggil kita untuk menopang, bukan menjatuhkan. Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu." Ini adalah panggilan hidup yang jelas bagi orang percaya, untuk menjadi penopang, bukan beban. Dunia sudah terlalu keras, terlalu kejam. Jangan biarkan saudara seiman berjalan sendirian. Kristus sendiri datang untuk menanggung beban dosa kita, dan kita diminta meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat melihat seseorang jatuh, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyebarkan kejatuhannya atau menolong dia bangkit? Kadang, dukungan paling sederhana seperti mendengar tanpa menghakimi, mendoakan tanpa menyindir, atau mengulurkan tangan tanpa syarat, sudah menjadi bentuk kasih yang luar biasa. Bayangkan seseorang yang nyaris tenggelam. Temannya yang sejati tidak akan berteriak dari jauh, "Ayo, renang yang benar!" Tetapi justru akan terjun ke air untuk menariknya naik. Begitulah seharusnya kita hadir secara nyata dan aktif untuk menolong mereka yang hampir tenggelam oleh beban hidup. Hal ketiga, komunitas sehat diperkuat oleh saling dukung, bukan persaingan. 1 Korintus pasal 12 ayat 26 berkata, "Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Sayangnya, banyak komunitas hari ini yang justru diwarnai oleh persaingan, bukan dukungan. Persaingan bisa menyamar dalam bentuk pelayanan, pencapaian pribadi, bahkan popularitas rohani.
Jika tidak hati-hati, kita membangun kerajaan diri sendiri, bukan kerajaan Allah. Mari bangun komunitas yang saling mendorong dan membangun. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan sesama, tetapi jadilah jembatan yang membantu orang lain melangkah maju. Pikirkan sebuah bangunan yang kuat. Ia berdiri tegak bukan karena satu batu besar, tetapi karena setiap batu kecil yang saling menopang. Jika satu menarik yang lain keluar, bangunan itu akan runtuh. Hal keempat, kasih sejati menarik orang naik, bukan menarik turun. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kasih bukan sekadar perasaan atau perkataan. Kasih sejati terbukti dalam tindakan, dalam pengorbanan, dalam kerelaan untuk turun tangan dan menolong orang lain, meski itu merugikan kita secara pribadi. Kasih sejati itu membangun, bukan menghancurkan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi agen kasih, bukan sekadar bicara tentang kasih, tapi menjalankannya. Kasih yang sejati bisa berarti berdiri bersama seseorang dalam masa terberatnya, meskipun tak ada pujian. Bisa berarti memberi kesempatan kedua, meski kita tahu ia pernah gagal. Bisa berarti menolong orang yang tak akan pernah bisa membalas kita kembali. Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Ia tidak tinggal di surga sambil menonton manusia jatuh dalam dosa. Ia turun ke dunia, memikul salib dan mati, supaya kita bisa hidup. Ia tidak menarik kita turun. Sebaliknya, Ia mengangkat kita dari lumpur dosa dan membawa kita kepada terang. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi seperti kepiting yang saling menjatuhkan. Ia memanggil kita untuk menjadi seperti Kristus yang hadir untuk menolong, menopang, dan menyembuhkan. Hari ini, ambil keputusan untuk membuang sifat kepiting dari hidupmu. Gantikan itu dengan kasih, dukungan, dan pengampunan. Maka, bukan hanya kita yang bertumbuh, tetapi orang-orang di sekitar kita juga akan ikut dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.